آله ومن تبعه ومن والاه أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah atas izin Allah dan atas segala karunia dan nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan pada kita semua, sehingga kita bisa sampai pada hari yang ke-13 dari bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah agar bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sampai jadi penghujung Ramadan nanti dengan baik dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjaga dan menjalankan ya sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, hari ini ya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan berbagai macam ibadah yang lainnya, salat lima waktu, tilawah Quran, dan mungkin juga ibadah yang sifatnya sunnah yang telah kita lakukan ya baik hari ini maupun hari-hari yang sebelumnya. Di dalam Al-Quran Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat tauhid, tentang kalimatul ikhlas, tentang kalimat la ilaha illallah. Perumpamaan kalimat tauhid ini, kalimatul ikhlas ini, atau kalimat la ilaha illallah ini seperti pohon ya, kasyajarah thayyibah, seperti pohon yang bagus, yang baik. Nah, pohon yang bagus, baik itu kayak apa? Yang akarnya itu apa? Kokoh ke dalamnya, lalu dia tumbuh ke atas itu dengan bagus. Kita bisa membedakan antara pohon yang subur, yang bagus, kemudian kekar gitu ya, akarnya itu menghujam ke dalamnya tanah, ditiup, diterpah oleh angin itu tidak akan apa? Tidak akan roboh karena dia kuat. Nah, di samping itu juga bahwa pohon yang bagus itu senantiasa tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Setiap waktu, setiap saat itu dia memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat kepada siapa? Kepada sesama. Ya, jadi pohon yang bagus itu dia akan menghasilkan apa? Buahnya bisa bermanfaat untuk orang. Ya, belum nanti batangnya juga, atau kalau ada juga daunnya bisa dimanfaatkan. Ada yang misalnya apa dipakai, dimanfaatkan untuk apa? Berteduh di bawahnya. Jadi dijadikan sebagai apa? Tempat
kemudian orang bisa bernaung berteduh di bawahnya. Ya ini pohon yang bagus, tapi kalau pohon yang nggak bagus, ya kadang buahnya juga nggak ada. Kalau berbuah yang nggak bagus, buahnya nggak berbuah yang enak. Ya, nah demikianlah kalimat tauhid, ya kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah yang sudah ada di dalam diri kita ini, yang kita yakini tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah ini harus apa? Kita yakini dengan baik dan membuat kita apa? Kuat. Jadi orang yang sudah ada kalimat tauhid di dalam jiwanya itu, dia harus kuat. Enggak cengeng. Dikit aja pusing, dikit aja apa? Nangis. Ya. Diomongin dikit aja apa? Nangis, uring-uringan, mojok, di tangga, di kamar mandi. Wah, ini ya. Nah, gimana nanti kalau kemudian dalam kehidupan nanti ya, dengan kamu belajar nih hidup. Pertama kamu udah jauh dari orang tua. Suatu saat nanti kamu akan menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang lebih besar. Nah itu kalau tauhidnya, kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas yang sudah tertanam dalam jiwa kamu sejak kecil ini, nah itu kalau gak dipegang baik-baik, kamu rapuh mudah tergoyah. Maka itu bisa apa namanya itu ya, terhempas kamu dari apa? Percaturan kehidupan dunia yang luar biasa. Maka ada orang yang berpegang dengan kalimat ini itu nggak manfaat. Namanya pohon besar itu kalau kita sudah pegang, ya kita nggak akan terbawa. Ya, kalau kita sudah pegang itu kayu dari pohon yang besar itu, kita nggak akan jatuh, nggak akan patah. Kalau kita berada di dahan-dahannya, kita tidak akan jatuh karena dia kokoh, karena dia kuat. Tapi kalau nggak meyakini dengan baik, ya, yang tak menghayati merenungi kalimat ini dengan baik, dia akan mudah tergoyahkan. Ya, bahkan sampai ada yang kemudian murtad. Ya, maka jangan sampai, kamu harus belajar dari sekarang. Ya, hidup satu kamu udah jauh dari orang tua, tapi kamu menemukan ada penggantinya. Ya, yang ngurusin kalian, dan pengganti itu sering kali saya katakan lebih peduli kepada kalian. Ya, pernah saya ceritakan tentang siapa? Nabi Musa ketika lahir, di mana Nabi Musa itu lahir di zaman saat Fir'aun menerapkan aturan kalau lahir anak laki-laki dari Bani Israel ambil bunuh. Ya, maka ada ayat di dalam Quran itu berkali-kali ayat bunyinya ya, di surat Al-Baqarah salah satunya apa? Wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Nah ini yudzabbihuna abna'akum. Lihat coba, dzabbaha yudzabihuna. Apa dzabbaha yudzabih itu artinya apa? Menyembelih. Kejamnya luar biasa ya. Orang disembelih coba itu di zamannya siapa? Fir'aun. Nah itu kalau lahir dia menerapkan. Ya, jadi setahun kalau lahir anak laki-laki dari Bani Israel ambil sembelih, tahun berikutnya enggak, tahun berikutnya lagi gitu diterapinnya oleh siapa? Oleh Fir'aun pada saat itu, pada zamannya. Karena dia takut ya melalui tafsir mimpinya, ya mimpinya ditafsirkan oleh seseorang atau oleh para orang-orang dekat dengannya bahwa kekuasaannya, kerajaannya akan digusur, akan jatuhkan oleh seseorang anak yang lahir dari Bani Israel. Nah Nabi Musa, ibunda Nabi Musa lahir.
Melahirkan siapa? Melahirkan Nabi Musa. Oleh Allah bilang apa? Ya, kalau kamu khawatir silakan apa? Fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Dah lepasin aja di sungai itu, jangan usah sedih, enggak usah takut, enggak usah sedih. Apa yang terjadi? Nabi Musa dilepaskan oleh ibu kandungnya yang melahirkan, tapi kemudian dia menemukan lagi ibu yang lain yang peduli kepadanya, peduli kepada keselamatannya, bahkan diurus dengan baik. Siapa ibu berikutnya? Itu adalah istrinya Fir'aun. Maka istrinya Fir'aun lalu mengatakan, wa qalat imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun berkata kepada suaminya, la taqtuluhu, jangan engkau bunuh dia ya. Dan kita asuh dia, kita jaga dia, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah. Jadi yakin, kalau kita punya keyakinan bahwa hidup kita ini ya di bawah naungan Allah, di bawah lindungan Allah, kita berpegang dengan apa tadi, pohon yang kokoh tadi, yang kuat tadi, maka kita insya Allah akan senantiasa dijaga, dilindungi, dinaungi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain kalimat la ilaha illallah, ya, selain kalimat tauhid ini, selain kalimatul ikhlas ini, itu rapuh, ya, pegangan-pegangan yang dipegang oleh selain ya kaum muslimin di atas kalimat la ilaha illallah itu tidak kuat. Dia bagaikan apa? Pohon yang enggak kokoh, pohon yang enggak bagus, pohon yang tidak kuat, yang mudah tergoyahkan. Kalau ditiup oleh angin dia roboh. Kalau ada masalah dia akan jatuh. Itu kalau orang berpegang kepada selain kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, maka ayo terus. Ya, kalau kamu sudah berpegang dengan kalimat itu, kamu hidupnya enggak sendiri. Hidup kamu, hidup kita ini senantiasa diatur oleh siapa? Oleh Allah. Yang mengatur rezeki kita, yang mengatur segala kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu enggak kita sedih? Enggak perlu. Ya. Makanya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, itu wali Allah. Ya, siapa saja ya yang benar-benar beriman kepada Allah itu waliullah, maka bagi mereka itu la khaufun alaihim. Pertama apa? Tidak ada takut, tidak ada khawatir dalam hidup ini. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nanti gimana ya? Jadi kalau orang sudah beriman itu, dia nggak akan khawatir tentang kehidupannya nanti di akhirat. Di dunia ini besok lusa kayak apa dia tidak khawatirkan itu. Dan di akhirat juga dia tidak ada khawatir, karena memang dia benar-benar berpegang pada kalimat tadi la ilaha illallah. Dan juga apa? Walahum yahzanun, gak gampang sedih. Ya, jadi ada masalah itu gak sedih, apalagi langsung memutuskan, saya kalau kayak gini pulang aja deh. Itu belum waliullah itu ya. Mau calon wali Allah gak jadi gitu ya. Jadi wali fasal aja, nanti wali kelas aja ya. Atau wali murid calonnya gitu ya. Tapi kalau mau jadi wali Allah, artinya orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Hidup ini pasti ada masalah enggak? Ada. Ya. Siapa yang enggak mau menghadapi masalah dalam kehidupan ini? Ya, ada enggak yang enggak mau menghadapi masalah dalam kehidupan dunia ini? Dah mati aja. Tapi apakah kalau sudah mati selesai masalahnya? Belum. Hadapi lagi masalah di mana? Di alam kubur dulu. Masih di alam kubur dulu. Ya, transit di alam kubur dulu. Nanti di sana ada masalah lagi. Bagi yang enggak benar, tapi kalau bagi orang soleh, orang yang benar-benar beriman,
Oh, di alam kubur itu nikmat. Yang berpegang kepada kalimat la ilaha illallah di alam kubur itu indah. Bahkan mereka sudah diajak apa? Surga tur, keliling ke surga. Yang datang lihat arasnya Allah. Tuh orang-orang yang beriman itu sudah diajak apa? Keliling. Kehidupan mereka itu penuh nikmat. Maka jangan pernah mengatakan orang yang gugur di jalan Allah, orang yang mati saat melakukan amal soleh kebaikan, orang yang benar-benar beriman, jangan kamu katakan apa? Mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Oh, jangan pernah mengatakan orang soleh yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hakikatnya tidak mati. Ya, karena bagi orang beriman itu nggak ada matinya sebenarnya. Hanya apa? Pisah jasad dengan ruh. Ruh nggak pernah mati. Tapi bagi orang yang tidak beriman, yang hidupnya nggak pernah melaksanakan amal soleh, hidupnya saja sudah dianggap mati. Ya, masih hidup nih Bandiar ya, nggak sholat, nggak ngaji, nggak menghafal Quran, itu sudah dianggap mati. Tapi kalau masih hidup gitu ya, sholatnya benar, ya, sholatnya jangan buru-buru, jangan kayak ayam ya. Dan Nabi melarang sholat itu jangan seperti burung atau apa, itu lagi makan. Ya, tuh kamu kilat itu kalau masbuk satu rakaat itu saya belum balik udah salah, luar biasa cepatnya. Ya, ada nggak yang gitu? Oh ada. Kan saya salam tuh, assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang masbuk sudah bangun ya, saya baru mau balik pada, udah tahiyat itu udah salam. Tuh gimana bacanya? Kamu baca apa coba? Kamu baca Al-Fatihah saja ya, dengan bacaan yang agak cepat aja, itu nggak secepat itu. Saya bisa ngukur. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu aja udah lama. Apalagi kalau bacanya tartil pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau bacanya gitu kan nggak mungkin satu rakaat itu kayak kilat. Nah, belajar mulai dari ya kamu usia seperti ini, nah mulai belajar. Jangan sampai apa dalam melaksanakan ibadah amal soleh itu tergesa-gesa atau terburu-buru. Baik, ya, jangan pernah mengatakan orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah gugur saat dia melakukan amal soleh kebaikan di jalan Allah, dan termasuk kamu ini ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar di jalan Allah untuk apa? Keluar untuk mencari ilmu, hakikatnya dia sedang berada di jalan Allah sampai nanti dia kembali. Makanya kalau wafat saat mencari ilmu, dianggap wafatnya adalah dalam keadaan syahid. Insyaallah. Baik, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu